Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast paling seru Hikmah di Bangku Kuliah. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak cuma menarik, tapi juga cukup mendalam loh, yaitu pendekatan filsafat dalam studi Islam. Saya Intan Adelia Hasan, bakal nemenin kalian semua dan pastinya sudah hadir dua teman kece-kece nih yang bakal bikin obrolan kali ini makin seru. Yang pertama ada Teh Ririn Nuraini. Assalamualaikum Teh Ririn, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Adel, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Teh Novia Nabila Sapitri. Assalamualaikum Teh Novi, apa kabar? Waalaikumsalam Teh Adel, alhamdulillah kabar baik juga. By the way, ini topik yang sangat menarik banget ya untuk kita bahas pada podcast ini. Setuju sih, apalagi filsafat ini punya cara unik untuk membantu kita memahami Islam secara lebih mendalam. Wah, alhamdulillah, betul banget Teh Novi dan Teh Irin. Jadi udah nggak sabar nih, kita mulai diskusinya aja yuk. Oke, pertama-tama aku mau bahas dulu nih soal konsep dasar filsafat. Kalau dilihat dari asal katanya, filsafat itu kan berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian kenapa sih filsafat itu relevan dalam studi Islam? Menurut saya filsafat ini penting banget karena untuk membantu kita memahami inti dari ajaran Islam secara mendalam. Misalnya saat kita belajar Al-Quran, hadis, pendekatan filsafat ini membantu kita untuk mencari tahu hikmah di balik perintah dan juga larangan yang diberikan. Jadi nggak sekedar menjalankan tanpa tahu maknanya. Bener banget Teh Irin, filsafat itu juga sifatnya mendalam, radikal, dan sistematis. Sangat cocok banget tuh untuk membahas masalah-masalah kompleks dalam Islam. Misalnya perbedaan pandangan antar mazhab. Pendekatan filsafat juga bisa membantu kita untuk memahami alasan dibalik perbedaan itu secara lebih objektif. Jadi pendekatan filsafat ini seperti alat bantu gitu ya. Dia membantu kita mengurai masalah sampai ke akarnya. Kalau begitu aku mau tanya nih, menurut kalian apa sih tantangan terbesar dalam menggunakan pendekatan filsafat ini? Menurut saya tantangannya itu bagaimana kita bisa menggabungkan filsafat dengan nilai-nilai agama tanpa menyimpang dari ajarannya. Soalnya banyak orang yang menganggap filsafat itu terlalu bebas dan beresiko bertentangan dengan doktrin agama yang sudah ada. Setuju banget tuh, pendekatan filsafat juga membutuhkan proses berpikir yang kritis. Islam sendiri pun mendorong kita untuk menggunakan akal. Di Al-Quran juga pun banyak ayat yang meminta kita untuk berpikir dan merenung. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua nih. Jadi kan dalam filsafat itu ada beberapa cabang utama seperti logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Nah, aku mau bahas satu persatu nih di sini. Jadi yang pertama mungkin dari Teh Irin dulu. Apa sih logika itu? Logika itu adalah cara berpikir yang rasional dan teratur. Dalam Islam, logika membantu kita untuk menyusun argumen yang kuat. Misalnya saat kita membahas perbedaan mazhab, logika memastikan diskusi tetap terarah dan tidak dipengaruhi emosi. Seperti itu Teh Ade. Wah, Masya Allah, betul banget Teh Irin. Kemudian yang kedua ada metafisika. Mungkin Teh Novi bisa tolong jelaskan apa sih metafisika itu? Nah, kalau metafisika itu fokusnya pada pertanyaan mendasar seperti apa sih eksistensi itu, atau apa sih hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, metafisika sering dikaitkan dengan konsep tauhid atau keesaan Allah. Jadi membahas hal-hal yang sangat mendalam dan fundamental. Wah, Masya Allah, menarik banget ya. Kemudian yang ketiga ada epistemologi. Nah, mungkin di antara Teh Novi dan Teh Irin ada yang mau menjelaskan apa sih epistemologi itu? Aku coba jelasin ya. Epistemologi itu membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dalam Islam, sumber pengetahuan itu bisa berasal dari wahyu, akal, dan juga pengalaman. Jadi epistemologi ini membantu kita untuk memahami dan memastikan validitas dari ketiga sumber ini. Wah, Masya Allah. Kemudian yang keempat nih ada etika. Bagaimana sih filsafat itu membantu kita memahami etika dalam Islam? Nah, kalau etika itu berbicara tentang nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan cinta. Dalam Islam,
Dalam Islam sangat erat banget tuh kaitannya dengan akhlak. Filsafat juga bisa membantu kita memahami bagaimana sih nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah nih. Dalam Islam ada mazhab Mu'tazilah yang dikenal sangat rasionalis. Menurut kalian, apa sih pengaruh mereka terhadap perkembangan filsafat dalam Islam? Kaum Mu'tazilah dianggap menjadi pelopor dalam menggabungkan akal dengan wahyu. Mereka percaya bahwa akal punya peran yang sama pentingnya dengan wahyu untuk memahami agama. Pendekatan ini menjadi pintu awal berkembangnya pemikiran filosofis dalam Islam. Betul, tapi pendekatan mereka juga menimbulkan kontroversi karena mereka itu lebih mementingkan akal. Meskipun begitu, kontribusi mereka sangat besar karena mereka itu mendorong umat Islam untuk lebih berpikir secara sistematis dan mendalam. Masya Allah, Alhamdulillah, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir podcast hari ini. Diskusi tentang pendekatan filsafat dalam studi Islam ini benar-benar menarik dan membuka banyak wawasan baru. Kita jadi tahu kalau filsafat itu bisa jadi alat yang kuat untuk memahami Islam lebih dalam, terutama dalam aspek logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Setuju banget, filsafat itu sebenarnya alat untuk mencari hikmah di balik ajaran Islam, bukan untuk menggantikan wahyu, tapi justru untuk memperkuat dan mendukung pemahaman kita tentang ajaran Islam. Dan dengan pendekatan ini juga kita bisa lebih bijak nih untuk menghadapi perbedaan pandangan tersebut, baik itu dengan Islam sendiri maupun dengan non-Muslim. Masya Allah, terima kasih banyak nih buat Teh Novi dan Teh Irin atas ilmunya yang luar biasa. Terima kasih juga, semoga bermanfaat untuk semuanya. Senang juga ya bisa berbagi di sini, semoga bisa menginspirasi untuk banyak orang. Dan pastinya terima kasih buat kamu semua yang udah nonton sampai akhir. Ingat, ilmu itu tidak ada habisnya, jadi terus belajar, terus mencari, dan jangan ragu untuk bertanya. Sebelum kita tutup, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu yang butuh musik baru, dan klik tombol subscribe jika belum. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai jumpa lagi, saya Intan Adelia Hasan bersama Teh Riri Nuraini dan Teh Novia Nabila Sapitri pamit undur diri. Stay safe, stay inspired, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still.